Halo Fitness Mania, kembali lagi bersama saya Coach Halim Chiang. Hari ini kita akan membahas tentang the new food pyramid. Seperti kita ketahui, ada 4 elemen dalam diet. Yang pertama adalah sumber, yang kedua adalah penyajian atau cara masak, yang ketiga adalah tentang timing, frekuensi, ya. Jadi jadwal dan frekuensi. Yang keempat adalah tentang jumlah. Jadi dalam keempat ini piramida makanan membahas tentang sumber dan jumlah. Jadi apa yang dimakan dan perlu berapa banyak. Seperti yang kita ketahui, piramida makanan yang lama adalah terlihat seperti ini, ya. Kita bisa melihat bahwa yang biasa paling bawah adalah yang jumlah yang paling besar, kemudian makin ke atas jumlah dikonsumsinya yang semakin sedikit. Kalau kita melihat bahwa yang dulu, yang lama, konsumsi akan biji-bijian, karbohidrat diutamakan. Kemudian baru ke atasnya ada sayur-sayuran, ya, berarti produk nabati yang menjadi base di 2 lapis pertama. Kemudian baru ada produk hewani di lapis ketiga yang tertinggi, ketiga tertinggi, dan yang paling tinggi bahkan ada ruang untuk misalnya kondimen, saus, ada untuk gula, atau bahkan untuk minyak dan lain sebagainya. Dan kita melihat bahwa harus secara jujur, pola makan kita sebenarnya di Indonesia juga sudah pretty much mengikuti pola makan ini. Tapi apa hasilnya? Bagaimana status kesehatan kita orang Indonesia secara umum? Saya nggak bilang jelek, saya juga nggak bilang bagus, tapi kita tahu sendiri kira-kira arah kita kemana kalau kita teruskan pola makan kita seperti ini. Jadi kita akan coba mengusulkan sesuatu yang baru, ya, piramida makanan baru, yaitu seperti ini, di mana base-nya yang makan yang lebih banyak itu di 2 lapis pertama adalah protein, ya, dan yang di lapis atasnya adalah sayuran dan buah, kemudian biji, umbi-umbian atau probiotik. Di mana biji dan umbi-umbian ini yang selama ini dianggap sebagai makanan pokok orang Indonesia, yang dulunya selama ini di paling bawah, sekarang kita tempatkan di paling atas. Dan saya akan jelaskan satu persatu mengapa usulannya adalah seperti ini. Yang pertama, protein sedang lemak, ya, yaitu diantaranya daging ayam, daging sapi, telur, ikan maupun seafood. Ya, seafood lainnya bahkan seperti cumi, udang dan lain sebagainya. Itu bisa dan baik untuk dimakan dan bisa menjadi base dari protein atau base nutrisi kita dalam piramida makanan yang baru. Peranan protein sangat penting, makanya kami menempatkan atau saya menempatkan protein sebagai sumber makanan yang perlu dikonsumsi lebih banyak. Dia adalah building blocks, ya, untuk tubuh kita. Kemudian perbaikan dan pembentukan sel-sel baru juga memerlukan protein. Kemudian juga seluruh sel tubuh kita, manusia terdiri dari 6 triliun sel, 6.000 miliar sel, dan setiap sel itu ada proteinnya. Jadi bayangkan kalau tubuh kita kekurangan protein. Seperti yang tercermin juga di piramida makanan yang lama, protein kita juga mungkin kurang terpenuhi di sana, ya. Bahkan ada ketakutan lagi bahwa jangan kebanyakan protein. Padahal kasus kebanyakan protein hampir tidak pernah ada atau tidak pernah terjadi. Kemudian juga komponen protein tubuh yang paling besar adalah otot, ya, yang menopang kekuatan dan kemampuan gerak kita dan juga memberikan daya tahan kekebalan tubuh yang lebih panjang. Ada saintis yang sebenarnya juga para saintis atau para ilmuwan setuju bahwa memiliki kadar otot yang lebih besar atau lebih tinggi di dalam tubuh membantu tubuh kita untuk memiliki yang namanya endurance for immunity. Jadi sistem imun kita apabila menghadapi penyakit memiliki daya tahan atau stamina yang lebih panjang untuk menghadapi penyakit ataupun patogen ataupun kuman-kuman yang datang menyerang tubuh kita. Selanjutnya adalah protein omega 3 dan fermentasi. Mengapa saya lebih spesifik mengatakan omega 3 dan fermentasi? Karena di sini ada produk lagi makanan, ya, terutama seperti ikan, produk alami,
tadi sudah disampaikan di bagian yang base, jadi kita ulang lagi di sini. Kemudian ada telur juga ya, sekarang telur juga sudah banyak yang memiliki omega 3, yang tidak juga tidak apa-apa, nggak masalah, bagus adanya ya. Dan juga produk fermentasi seperti tempe. Mengapa saya menganjurkan ini? Karena sebenarnya rasio omega 6 dan omega 3 dalam pola makan kita mengikuti piramida makanan yang lama itu menghasilkan omega 6 di 20 unit dan omega 3 di 1 unit. Jadi perbandingan omega 6 3 adalah 20:1, 20 banding 1. Sementara yang sehat itu adalah perbandingannya omega 6-nya itu berbanding omega 3 adalah 4 banding 1. Jadi 4 unit omega 6, 1 unit omega 3. Terjadi penurunan angka kematian secara global, all cause mortality. Ya, kematian dari segala sumber atau segala sumber sebab itu berkurang sampai 70% apabila omega 6-nya diturunkan dari 20 ke 4 dan omega 3-nya di 1. Jadi dari 20 banding 1 ke 4 banding 1. Ya. Dan juga bahkan di 2,5 banding 1, 2,5 unit omega 6, 1 unit omega 3, berarti rasionya jadi lebih dekat lagi. Penurunan berbagai risiko penyakit terutama kanker, dan bahkan melambatnya atau bahkan terjadinya penghentian stadium pada berbagai jenis kanker. Dan kemudian naik berikutnya adalah nutrisi yang tidak kalah penting, yaitu sayuran dan buah. Sayuran dan buah kaya akan serat, vitamin, mineral, ya, enzim, antioksidan dan fitonutrients lainnya. Jadi kita tidak bisa tidak makan sayur juga, tidak bisa tidak makan buah juga. Perlu ada keseimbangan di dalam, ya. Mengapa demikian? Karena serat adalah prebiotik. Prebiotik yaitu apa? Yang memungkinkan ekosistem bakteria dalam atau mikrobiom di dalam tubuh kita, terutama di saluran pencernaan, menjadi lebih sehat, gitu ya. Karena kita tahu, dan bahkan para pakar juga setuju, 70% dari sistem kekebalan tubuh kita ada di mikrobiom saluran pencernaan kita. Kemudian serat juga menurunkan asupan kalori karena jumlahnya besar in bulk, ya. Dia bisa membengkak atau membesar di dalam lambung sehingga membuat asupan makanan kita, asupan nutrisi kita menjadi lebih terbatas. Jadi membantu kita kenyang dengan makan yang lebih sedikit, gitu ya. Atau bahkan kita bisa makan banyak tapi dengan kalori yang lebih rendah, ya. Kemudian lemak darah juga lebih rendah, ya, menurunkan juga kolesterol buruk yang LDL itu, ya. LDL adalah lambang inflamasi dalam tubuh. Kalau tinggi berarti inflamasinya banyak. Nah, berarti ada hubungan yang erat antara konsumsi serat yang lebih tinggi dengan inflamasi yang lebih rendah. Salah satu bentuk inflamasi adalah inflamasi pada pembuluh darah yang namanya aterosklerosis, di mana aterosklerosis sebenarnya adalah salah satu wujud pembuluh darah semakin mengeras dan kaku, ya, tidak lagi elastis, yang seharusnya pembuluh darah kita itu seperti karet yang bisa elastis, tapi ternyata lama-lama semakin keras, itu karena ada peradangan. Ya, risiko penyakit jantung dan kanker juga menurun drastis apabila kita mengkonsumsi cukup serat di dalam pola makan kita. Meningkatkan apa lagi? Banyak, ya, ada kesehatan organ pencernaan dan pembuangan, kemudian meningkatkan kualitas darah kita menjadi lebih alkalin, ya. Keberhasilan fat loss juga kita semakin besar kemungkinannya apabila kita melibatkan asupan serat di dalam pola makan. Dan juga peluang umur panjang meningkat 80%. Nah, siapa yang nggak mau hidup lebih sehat dan lebih panjang, ya? Jadi sayur dan buah penting untuk kita konsumsikan. Next adalah biji-bijian, umbi dan probiotik. Di sini sebenarnya umbi, misalnya ubi merah, ubi ungu, ya, kemudian biji-bijian seperti nasi, ya, nasi merah, nasi putih juga mungkin bisa sedikit, ya. Karena konsumsinya udah lebih sedikit, kita ada ruang untuk mengkonsumsi misalnya mungkin bahkan nasi putih sekalipun, ya, karena jumlah yang dikonsumsinya sekarang sudah tidak banyak. Dan tidak ada tempat juga untuk misalnya kita bilang, oh di sini kan nggak ditulis kan, misalnya
gula, sirup, fruktos sirup dan lain sebagainya tidak masuk ke dalam ya. Jadi biji-bijian, umbi dan probiotik. Probiotik bisa baik itu tersedia dalam bentuk suplementasi, bisa juga misalnya yang bentuk alami seperti yogurt, kefir atau cuka apel ya. Kalau tidak ada pun tidak apa-apa. Yang penting kecukupan asupan sayuran kita dan buah mencukupi ya. Jadi rekapnya adalah demikianlah piramida makanan yang baru. Protein sebagai nutrisi utama menjadi landasan atau fondasi, kemudian didukung oleh sayuran dan buah, kemudian baru sumber tenaga sedikit ya, dan juga membantu memicu insulin. Insulin juga menjadi teman kita apabila kita sehat. Insulin adalah hormon yang diproduksi oleh tubuh untuk membantu mendeliver nutrisi ke dalam sel. Nah, jadi insulin juga diperlukan. Tidak ada hal-hal yang diproduksi di dalam tubuh yang tidak bermanfaat. Bahkan kolesterol yang bisa diproduksi dalam tubuh, insulin yang bisa diproduksi di dalam tubuh, pasti bermanfaat untuk tubuh kita, asal tidak kebanyakan. Nah, inilah yang menurut saya piramida makanan baru yang bisa membantu kita memiliki status kesehatan yang lebih baik. Ya, semoga bisa diterapkan untuk fitness mania semua. Dan semoga bermanfaat. Saya sendiri sudah berusaha menjalankan pola makan ini selama mungkin 2 dekade dan bersyukur sampai hari ini masih cukup sehat ya. Semoga sharing ini bisa bermanfaat adanya. Terima kasih sudah stay tune terus di channel ini. Kita bertemu lagi di episode selanjutnya. Di Binaraga.net, kami selalu percaya bahwa setiap orang pasti bisa memiliki tubuh yang ideal dan sehat. Dengan subscribe, like, dan share video ini, Anda turut membantu membangun Indonesia sehat dan kuat. Salam jelas fitness, saya JP.